Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Rosali Cakusuma dari kelas MNJ 18E. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Revita Gista, NPM 1841-1188. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perusahaan. Ada apa saja di sistem perusahaan? Serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dari suatu database terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda dan area-area fungsional di seluruh perusahaan. Sistem perusahaan juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database yang sama. Apa sih database? Tempat mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda dari perusahaan dan dari sejumlah besar bisnis yang ada dalam bagian manufaktur dan produksi, keuangan, akuntansi, penjualan, pemasaran, serta sumber daya manusia. Membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Ketika informasi yang baru dimasukkan, maka informasi dengan segera tersedia bagi proses bisnis lainnya. Proses bisnis apa saja yang didukung oleh sistem perusahaan? Yang pertama, proses keuangan dan akuntansi, meliputi jurnal umum, utang usaha, piutang usaha, aset tetap, peramalan dan pengelolaan kas, akuntansi biaya produk, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, akuntansi pajak, manajemen kredit dan pelaporan keuangan. Yang kedua, proses sumber daya manusia, meliputi administrasi personalia, akuntansi biaya, pengajian, perencanaan dan pengembangan personalia, akuntansi tunjangan, penelusuran pelamar, manajemen waktu, kompensasi, perencanaan tenaga kerja, manajemen kinerja, dan pelaporan biaya perjalanan. Yang ketiga ada proses manufaktur dan produksi, yaitu penggadaian, manajemen persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produk, penjadwalan produksi, perencanaan kebutuhan material, pengendalian mutu, distribusi, penyelenggaraan transportasi, serta pemeliharaan pabrik dan pelengkapannya. Yang keempat yaitu proses penjualan dan pemasaran, meliputi pemrosesan pesanan, pendapatan kontrak, konfigurasi produk, penetapan harga, penagihan, pemeriksaan kredit, manajemen insentif dan komisi, serta perencanaan penjualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem manajemen hubungan pelanggan, suatu rangkaian aktivitas sistematis yang terkelola dalam mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengonsolidasikan, menganalisis, lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan pelanggan di seluruh perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Yang termuat dalam CRM yaitu yang pertama, modul untuk manajemen hubungan mitra dan modul manajemen hubungan karyawan. Kemampuan sistem manajemen hubungan pelanggan diantaranya yaitu yang pertama, Salesforce Automation. Dalam sistem CRM menyediakan membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitik beratkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan, yaitu yang merupakan kandidat terbaik untuk melakukan penjualan dan memberikan layanan. Yang kedua, layanan pelanggan. Layanan pelanggan pada sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan.
Modul ini juga mempunyai kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Yang ketiga, pemasaran. Sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan. Untuk menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, untuk kualifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan untuk menjadwalkan serta menelusuri surat atau surat pemasaran. Apa saja nilai bisnis dalam sistem manajemen hubungan pelanggan? Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menurunkan biaya pemasaran langsung. Yang ketiga, pemasaran lebih efektif. Yang keempat, biaya untuk mempertahankan pelanggan menjadi rendah. Yang kelima, informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas manajemen 18E. NPM saya 1841139. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Yang pertama, tantangan bagi aplikasi perusahaan. Mengapa aplikasi SCM dan CRM dalam perusahaan begitu menarik? Yang pertama, kemungkinan penurunan biaya persediaan perusahaan. Yang kedua, efektivitas waktu pemesanan hingga pengiriman. Yang ketiga, respon pelanggan yang lebih efisien. Yang keempat, profitabilitas produk yang meningkat. Yang kedua, aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Apa yang baru? Yang pertama, memungkinkan pemanfaatan aplikasi melalui web, kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lain, menciptakan sebuah enterprise suite untuk membuat manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan dan sistem perusahaan bekerja sama erat satu sama lain. Perusahaan dapat menciptakan platform untuk proses bisnis yang dapat mengintegrasi informasi dari berbagai macam aplikasi. Yang ketiga, apa konsekuensi dari implementasi aplikasi tersebut? Yang pertama, melibatkan bagian perangkat lunak yang kompleks, harganya mahal. Yang kedua, biaya implementasi bernilai besar yang mencakup perangkat lunak, database, biaya konsultasi, pelatihan, dan lain-lain. Apa fungsi dari fitur intelijen bisnis? Vendor aplikasi perusahaan juga meningkatkan fitur intelijen bisnis. Mereka untuk membantu manajer mendapatkan informasi yang lebih bermakna dari sejumlah besar data yang dihasilkan oleh sistem. Yang pertama, fitur ini memberikan kemudahan perusahaan menghasilkan laporan yang fleksibel. Yang kedua, dapat dilakukan analisis khusus, dashboard, interaktif, serta visualisasi data. Fitur ini mampu bekerja dalam perangkat genggam atau mobile. Seberapa penting CRM sosial? Pelanggan diberikan ruang untuk memberikan saran tentang konsep baru dan fitur perubahan dalam produk perusahaan, sehingga mampu meningkatkan nilai produk. Customer service pelanggan dapat dilakukan cepat melalui media sosial media seperti Facebook, Twitter, ketimbang melalui telepon dan surel. Perangkat CRM sosial memungkinkan perusahaan memantau
menelusuri dan menganalisis aktivitas sosial media ke dalam proses. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.